Di sebelah selatan Chicago, terdapat tambang batu skala besar. Sangat luas hingga bisa dilihat dari luar angkasa. Dengan lebar 1,5 mil dan kedalaman hampir 500 kaki, ini merupakan salah satu penggalian terpenting sejenisnya di bumi. Namun, pekerjaannya berlangsung di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Bahkan, sebuah jalan raya utama melintas langsung melalui lokasinya. Pilot menggunakan lokasinya sebagai titik referensi karena ukuran yang besar dan ciri khasnya. Jika kamu meletakkan patung Liberty di dalam lubang ini, obornya masih akan berada di bawah tepiannya. Melihat hal itu, cukup mengejutkan bahwa sedikit orang yang pernah mendengar tentang tempat ini. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Mengapa seseorang membangun lubang yang dalam seperti itu sangat dekat dengan salah satu kota terbesar Amerika? Mengapa ada jalan raya yang melintas tepat di dalamnya? Dan apakah seluruh situasi ini berbahaya? Tunggu terus untuk mengetahuinya saat kita mengungkap sejarah lubang terbesar di Chicago. Cerita ini dimulai lebih dari 2 abad yang lalu dengan kelahiran Gordon Hubbard. Menurut sebagian besar sumber, Hubbard adalah seorang remaja New England yang tekun, tidak menyukai sekolah, sering menyia-nyiakan kelas, dan berasal dari keluarga yang dulunya nyaman namun telah kehilangan kekayaannya, dan pindah ke Montreal untuk mencari stabilitas. Sayangnya, setelah tiba di Kanada, ternyata ayah Gordon, sandang penghidupan keluarga, tidak dapat menjalankan praktik hukum di sana. Dan dengan kesadaran itu, sedikit stabilitas yang masih tersisa di keluarga lenyap hampir secara langsung. Dengan mempertimbangkan hal itu, Gordon memilih untuk tidak mengikuti jejak ayahnya. Sebaliknya, ia mengejar kehidupan petualangan. Meski awalnya ditentang oleh teman dan keluarga, ia berhasil masuk ke dalam perdagangan bulu, menandatangani kontrak selama 5 tahun dengan perusahaan perdagangan bulu Amerika pada tahun 1818 dengan gaji hanya $120 per tahun, yang kira-kira setara dengan penghasilan 5 angka rendah saat ini. Namun demikian, siapapun dari Chicago mungkin tahu bahwa orang ini kini memiliki sebuah jalan yang dinamai menurut namanya. Jadi, ia kemudian melakukan hal-hal luar biasa meski berasal dari awal yang sederhana. Keputusan untuk mengambil pekerjaan itu membawanya ke wilayah perbatasan liar Danau Besar dan akhirnya menuju wilayah yang kemudian menjadi Chicago. Setelah tiba, ia dengan cepat membangun hubungan dengan tokoh pendiri lainnya seperti John Kenzie. Hubungan itu kemudian membentuk masa depannya dan masa depan kota tersebut. Lalu, mengapa lubang besar ini digali pada awalnya? Mengapa diisi dengan air limbah? Dan bagaimana salah satu jalan raya paling sibuk di negara ini akhirnya berada tepat di lokasi ini? Mari kita telusuri sejarahnya. Pertama-tama, ini bukan sekedar lubang di tanah. Ini adalah tambang Thornton, sumber utama bahan pembangun yang menjadikan Chicago seperti yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1830-an, daerah ini sebagian besar adalah padang rumput terbuka, dengan jalan berlumpur, hingga ditemukan batu kapur dolomit berkualitas tinggi di bawah permukaan tanah. Bahan yang kuat, mudah dibentuk, dan tersedia dalam jumlah sangat melimpah. Bayangkan diri Anda sebagai pengusaha abad ke-19. Kota yang tumbuh dengan cepat membutuhkan pondasi, jalan raya, dan jembatan. Dan semua bahan yang dibutuhkan justru bisa didapatkan dengan menggali tanah di sekitar Anda. Akibatnya, penambangan dimulai dan terus menggerogoti tanah, membuat tambang semakin dalam dan lebar. Ribuan gerbong kereta mengangkut batu kapur ke kota, menyisakan kawah yang terus membesar hingga mencapai ukuran luar biasa. Panjang sekitar 2,6 km, lebar sekitar 9,7 km, dan kedalaman 137 meter. Saat ini adalah salah satu tambang terbesar sejenisnya di dunia. Namun, tambang tidak hanya membantu Chicago tumbuh, ia bahkan menyelamatkan kota dari kehancuran. Pada tahun 1871, kebakaran besar Chicago melanda kota selama 3 hari, 8–10 Oktober, menghancurkan lebih dari 17.000 bangunan, membuat sekitar 100.000 orang tunarumah, menyebabkan sekitar 300 orang meninggal, dan merusak area seluas 9 km persegi dengan kerugian diperkirakan mencapai $200 juta, jumlah yang sangat besar pada masa itu. Kota harus dibangun kembali, namun kayu tidak bisa menjadi pilihan lagi karena merupakan penyebab utama kebakaran. Dewan Kota segera melarang penggunaan kayu dan mencari bahan tahan api dalam jumlah besar. Disinilah tambang Thornton berperan penting. Pasokan batu kapur yang tak ada habisnya menjadi solusi utama, digunakan untuk pembuatan pondasi, dinding, dan permukaan jalan raya. Akibatnya, Chicago yang baru muncul sebagai kota yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Meskipun Chicago berhasil bangkit dan menjadi salah satu kota terbesar di Amerika Serikat, mengapa lubang besar dari tambang tidak diisi dan dimanfaatkan sebagai kawasan pemukiman, pabrik, taman, atau danau buatan? Jawabannya adalah
tambang tersebut menyelamatkan kota sekali lagi, kali ini dengan cara yang tak terduga. Geografi Chicago sebenarnya tidak menguntungkan. Kota ini terletak di dataran rendah yang berawa, dengan tanah berat dan kaya tanah liat yang sulit menyerap air, serta berbatasan langsung dengan Danau Michigan. Ketika hujan deras terjadi, air tidak punya tempat untuk mengalir, menguap, atau meresap, sehingga sering tergenang di ruang bawah tanah, jalan raya, dan sistem kereta bawah tanah. Meskipun kota memiliki saluran pembuangan, sistem yang digunakan adalah sistem gabungan, di mana air limbah rumah tangga dan air hujan mengalir melalui pipa yang sama. Pada hari biasa, sistem ini berjalan lancar. Namun saat hujan deras datang, pipa bisa penuh hanya dalam beberapa menit, menyebabkan macet, limpahan, dan pembuangan darurat. Pada awal hingga pertengahan tahun 1900-an, masalah ini berkembang menjadi krisis. Selama badai besar, campuran air hujan dan limbah cair dibuang langsung ke Sungai Chicago, bahkan Danau Michigan, sumber air minum utama kota. Pada pertengahan abad ke-20, pembuangan semacam ini terjadi puluhan kali setahun. Pada tahun 1992, banjir melanda Chicago akibat kegagalan struktural, menyebabkan air mengalir ke sistem terowongan dan merendam sarana-prasarana bawah tanah di distrik bisnis. Kota terpaksa berhenti beroperasi selama beberapa hari, dan bencana ini mengungkapkan betapa rentannya infrastruktur kota. Lalu bagaimana tambang Thornton bisa membantu mengatasi masalah banjir? Jawabannya adalah melalui sistem TARP atau yang dikenal sebagai terowongan dalam. Konstruksi dimulai pada tahun 1975 sebagai proyek rekayasa skala besar. Lebih dari 175 km terowongan digali di bawah kota pada kedalaman 46 hingga 100 meter, melalui batuan dasar padat, berfungsi sebagai jaringan katu pelepas tekanan raksasa. Ketika sistem saluran pembuangan lama kewalahan akibat hujan deras, kelebihan air akan mengalir ke dalam terowongan melalui sumur vertikal sebagai penyimpanan sementara. Namun untuk badai yang sangat besar, terowongan saja tidak cukup. Pada tahun 2015, tambang Thornton secara resmi diintegrasikan ke dalam sistem dan diubah menjadi Waduk Komposit Thornton, salah satu waduk penyimpanan air limbah terbesar di dunia. Terowongan khusus dibangun ke dalamnya, dilengkapi sumur masuk dengan gerbang besar dan kontrol otomatis untuk mengelola aliran air. Saat ini, sisi selatan kota tidak hanya bisa menyimpan air di terowongan, tetapi juga mengalirkannya ke dalam cekungan batu besar ini dengan kapasitas 30 miliar liter. Bukankah itu luar biasa? Apakah sistem ini benar-benar berfungsi? Penelitian menunjukkan jawaban positif. Pada November 2015, segera setelah diluncurkan, badai besar melanda dan waduk mampu menampung sekitar 1,5 miliar liter air tanpa ada limpahan darurat. Pada April 2017, saat hujan turun sebanyak 10 cm selama 10 hari, Thornton menampung sekitar 10,6 miliar liter air, sekitar 35% dari kapasitas totalnya, dan tidak terjadi limpahan pada bagian sistem yang dulunya sering bermasalah. Setelah badai reda dan waduk terisi, bagaimana cara mengosongkannya? Tentu saja tidak bisa menunggu penguapan alami yang akan memakan waktu puluhan tahun. Stasiun pompa yang sangat kuat akan bekerja untuk menguras waduk, mengirim air melalui terowongan khusus ke pabrik pengolahan air limbah Calumet, salah satu kompleks terbesar di dunia. Di sana, air melalui 3 tahap pengolahan, penyaringan mekanis untuk menghilangkan puing-puing besar, pengolahan biologis dengan bakteri, dan disinfeksi akhir. Siklus penuh dari pemompaan hingga pelepasan air yang telah diolah ke sungai memakan waktu 3 hingga 14 hari, tergantung pada tingkat kepenuhan waduk dan tingkat kekeruhan air. Kembali ke peta, Jalan Tol Tri-State, bagian dari I-80 yang sangat sibuk melintas tepat di atas tambang. Mengapa tidak mengalihkan rutenya ke tempat yang lebih aman? Ketika jalan raya dibangun pada tahun 1950-an, tambang sudah ada, namun masih terbagi menjadi beberapa lubang terpisah, dan rute direncanakan melintas di area yang belum digali. Tambang baru kemudian menyebar ke arah jalan seiring dengan perluasan penambangan. Mengapa tidak memilih lokasi yang lebih tepat sejak awal? Jawabannya adalah faktor ekonomi. Memindahkan jalan raya akan berarti menghancurkan ratusan rumah, membeli tanah, dan memindahkan bisnis dengan biaya yang bisa mencapai jutaan bahkan ratusan juta dolar. Pejabat akhirnya mengambil keputusan pragmatis, menjalankan jalan melalui tanah yang sudah diubah oleh penambangan untuk meminimalkan pemindahan, sengketa, dan biaya. Namun, apakah aman hanya menyisakan penghalang batu sempit antara jalan raya yang ramai dan galian dalam? Bisa saja penghalangnya runtuh setelah hujan deras. Penting untuk dipahami bahwa di bawah jalan raya terdapat lapisan batu kapur dolomit kuno yang padat. Kekuatannya sebanding dengan beton berkualitas tinggi.
Selain itu, para insinyur juga telah memperkuat area tersebut dengan sekrup penyangga besar dan menyuntikkan semen ke dalam celah alami, menjadikannya seperti tulang punggung batu yang kokoh. Bagaimana dengan lalu lintas truk berat yang mencapai 30-40 ton? Apakah getaran dan beban tersebut berbahaya? Dibandingkan dengan massa dasar batu yang sangat besar, getaran dari kendaraan hampir tidak berpengaruh. Lapisan batu yang tebal membuat getaran hilang dalam beberapa kaki pertama dan tidak menyebar jauh. Yang lebih menjadi perhatian para insinyur adalah dampak air dan suhu beku. Ketika air meresap ke dalam celah mikroskopis batu dan mengalami siklus pembekuan serta pencairan berulang, ia dapat merusak batu meskipun sangat kuat. Oleh karena itu, tembok tambang diperiksa secara rutin. Setiap celah yang mencurigakan disegel, permukaannya diperkuat, dan kondisi lereng dipantau secara terus-menerus. Pekerjaan yang hampir tidak terlihat oleh pengemudi yang melaju dengan kecepatan jalan raya. Namun, apakah sistem terowongan TARP dan waduk Thornton sudah cukup untuk menyelesaikan masalah air Chicago secara total? Tentu saja tidak. Bahkan jauh sebelum sistem terowongan ada, kota ini telah menyelesaikan salah satu proyek rekayasa paling menakjubkan dalam sejarah Amerika Serikat.